Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinas, Prodi Ilmu Komputer, kelas C mata kuliah basis data. Nah, di video kali ini kita akan membahas tugas. Oke, nah adapun tugasnya yaitu nomor 1 itu di sini yaitu tentukan entitas dari 3 tabel di atas, tentukan primary key, tentukan relasi. Nah, tentukan entitas dari 3 tabel di atas yaitu ada pelanggan, tabel 1 itu pelanggan, tabel 2 itu ada kurir, tabel 3 ada roti. Nah, kemudian primary key. Nah, primary key-nya itu ID. Nah, di sini ada ID pelanggan, ID kurir, ada ID roti. Yaitu P1, P2, P3. Maksudnya pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3. Begitu juga dengan kurir, kurir 1, kurir 2, dan ID roti yaitu rasa roti 1, roti 2, roti 3, roti 4 dan seterusnya. Dia itu merupakan primary key. Kemudian ada tentukan relasi dari ketiga tabel di atas. Nah, relasi dari ketiga tabel di atas yaitu pelanggan dengan roti itu membeli, dan kurir dengan roti itu adalah mengantar. Kemudian pelanggan ke kurir itu bisa saja menghubungi atau berkomunikasi. Nah, kemudian ada yang namanya kemudian 2, tentukan entitas dari soal nomor 1. Lalu tentukan atribut sederhana, atribut bernilai tunggal, atribut bernilai banyak, atribut harus bernilai, dan atribut bernilai 0. Nah, entitasnya kan kita sudah ketahui ada pelanggan, kurir, dan roti. Kemudian atribut sederhana. Nah, atribut sederhana itu kita bahas dulu atribut. Atribut itu dia adalah yang tidak dapat dipilah lagi. Contoh, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP pelanggan itu termasuk. Ada ID kurir, kemudian ID roti, dan harga roti. Kemudian ada atribut bernilai tunggal. Nah, atribut bernilai tunggal yaitu atribut yang hanya memiliki maksimal 1 nilai di tiap datanya. Contoh contohnya itu ada tabel pelanggan, kurir, dan roti. Misalnya ada ID nama, alamat, nomor HP pelanggan, kemudian ada nama kurir, penilaian pelanggan, ada ID kurir, kemudian ada ID roti, nama roti, rasa roti, dan harga roti. Kemudian atribut bernilai banyak. Atribut bernilai banyak yaitu atribut yang nilai atributnya bisa lebih dari 1 untuk setiap entitas. Contoh, misalnya seperti nama pelanggan. Mungkin di sini kan hanya terdapat misalnya Isyana. Isyana kan tidak gimana ya? Maksudnya Isyana di satu entitas atau pelanggan 1 itu tidak misalnya kayak Isyana dan Raisa. Nama pelanggan itu Isyana dan Raisa, cuman alamat pelanggannya 1, nomor HP-nya 1. Di sini tidak
ter apa tidak ada. Jadi entitas bernilai banyak itu tidak ada. Kemudian ada atribut harus bernilai. Nah, atribut ini atribut yang berisi suatu data atau datanya tidak boleh kosong, seperti entitas pelanggan, entitas kurir, ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Kemudian ada ID kurir, nama kurir. Kemudian entitas roti itu hanya ada ID roti dan harga rotinya. Kemudian ada atribut bernilai 0. Nah, atribut bernilai 0 ini yang tidak memiliki nilai atau kosong. Dari semua tabel di atas tidak terdapat nilai yang kosong dan semuanya memiliki data. Jadi atribut bernilai 0 itu tidak ada. Kemudian 3, tentukan primary key. Nah, primary key-nya tadi kan ada ID pelanggan, ID kurir, dan ID roti. Kemudian 4, kardinalitas. Di sini berdasarkan tentukan kardinalitas dari setiap relasinya. Nah, pelanggan ke roti itu satu ke banyak. Maksudnya gini, pelanggannya kan cuma satu, kemudian dia memesan roti mungkin ada beberapa macam varian, jadi itu bisa disebut satu ke banyak. Nah, bisa juga ada pelanggan ke kurir, itu satu ke satu. Tidak mungkin kan dua kurir mengantar roti di dua kurir mengantar barang ke satu pelanggan, jadi dia satu ke satu. Kemudian ada kurir ke roti, itu banyak ke satu, karena kurir kan mengantar pasti banyak, maksudnya dia pasti mengantar barang itu tidak langsung ke rumahnya. Mungkin ada yang memesan di alamat yang lain, kemudian dia mengantar ke alamat pelanggan tersebut, jadi dia banyak ke satu. Kemudian ada kemudian nomor 5, berdasarkan soal nomor 1 buatlah diagram entity relationship. Nah, di sini sudah ada relationship. Nah, pelanggan itu ada nama pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP pelanggan. Kemudian pelanggan itu kan membeli roti, ada ID roti, nama roti, rasa roti, harga roti. Nah, kemudian diantarlah si kurir tadi, ada ID kurir, nama kurir, dan penilaian pelanggan. Kemudian silahkan cari contoh untuk masing-masing kardinalitas relasi. Tentukan atribut dan tentukan relasinya. Nah, di sini kan ada namanya tentukan atribut dan tentukan relasinya. Oke. Nah, tentukan atribut dan tentukan relasinya. Nah, di sini saya mengambil contoh kardinalitas relasi banyak ke banyak. Seperti mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, mahasiswa mengambil mata kuliah itu kan begini. Nah, di sini kan tentukan atributnya itu adalah NIM dan nama mahasiswa. Kemudian relasinya yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, mata kuliah itu ada kode matkul dan nama mata kuliah. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.